Bab 674,6. Sarah berkata, "Oh, Bu, situasinya memang istimewa. Tapi aku sudah menjelaskan semuanya padanya." Charlie bermaksud bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan orang-orang itu sekarang. Dia takut suatu hari nanti dia akan mati. Dia bilang dia akan menyiapkan pil peremajaan yang cukup untuk keluarga kami yang berjumlah 3 orang, agar aku bisa tinggal bersamamu. Tapi aku juga bilang padanya bahwa aku bisa tinggal bersama ibu dan ayah. Tapi jika ibu dan ayah meninggal, maka aku pun tidak akan hidup. Lennon menghela napas. Dia paling mengenal putrinya dan dia tahu bahwa putrinya tidak sedang bercanda. Jika Charlie dibunuh oleh musuh-musuhnya, satu-satunya alasan di dunia yang bisa mendorongnya untuk terus hidup adalah dirinya sendiri dan suaminya. Jika dia dan suaminya sudah tidak lagi hidup, dia mungkin tidak akan mampu bertahan sendirian. Jadi dia bertanya pada Sarah, apa yang Charlie katakan? Sarah berkata, Charlie memberi saya nasihat, tetapi saya mengabaikannya. Aku bilang padanya bahwa jika dia dan orang tuaku meninggal, aku tidak akan mampu bertahan hidup sendirian kecuali dia memberiku seorang putra. Anak yang baik. Lennon mengacungkan jempol dan memuji. Kita harus jujur padanya. Kita harus langsung ke intinya. Kesalahan kami sebelumnya adalah kami terlalu peduli padanya. Dia ragu-ragu mengenai masalah ini. Jika kita peduli padanya dan memberinya cukup waktu, dia hanya akan terus mengulur-ulur waktu dan tidak akan pernah membuat keputusan yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, setelah kamu mengatakan itu, apakah Charlie mengatakan sesuatu?" Sarah berbohong. Kakakku bilang dia akan mempertimbangkannya dengan saksama. Jadi, saya rasa kali ini saya sudah menjelaskan dengan gamblang apa yang ingin saya sampaikan kepadanya. Dan dia pasti tidak akan terus memperpanjang masalah ini tanpa batas. Dia pasti akan memberikan penjelasan kepadamu. Pada saat itu, dia memeluk lengan ibunya dan berkata dengan genit, Bu, aku sudah menyampaikan hal ini. Kamu tidak perlu menyebutkannya di meja makan. Beri Charlie waktu lebih banyak ya. Lennon menghela napas pelan, mengusap punggung tangan Sarah, dan berkata dengan tulus, "Sarah, ibu hanya ingin kamu hamil lebih awal sekarang. Alasan mengapa saya memiliki ide ini bukan hanya untuk melanjutkan garis keturunan Charlie dan keluarga Wade, tetapi juga untuk meninggalkanmu seorang pendamping. Charlie sendiri tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Victoria. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan, orang tuanya tidak bisa menemaninya sampai akhir, dan anak-anakmu masih bisa menemanimu dan merawatmu di masa tuamu." Lalu dia bertanya, "Bisakah kamu bekerja lebih keras dan menyelesaikan kesepakatan dengan Charlie terlebih dahulu? Jika tidak, mari kita mundur selangkah dan katakan padanya dengan jelas bahwa tidak masalah apakah kalian menikah atau tidak. Pernikahan hanyalah formalitas. Namun, darah 2 orang adalah yang paling nyata." Sarah sama sekali tidak malu, tetapi berkata dengan ekspresi yang sangat tegas, "Bu, kita sudah bicara sampai sejauh ini dan tidak ada yang perlu disembunyikan di antara kita. Aku juga ingin hamil anak darinya sesegera mungkin. Tapi saya tidak ingin dia dipaksa untuk menyetujui masalah ini di bawah tekanan." Saat mengatakan itu, Sarah sedikit tersipu dan berbisik malu-malu. Kurasa dia mencintaiku dalam hatinya saat dia menyetujui permintaanku. Aku harap dia memberiku seorang anak karena dia mencintaiku, dan bukan semata-mata karena dia berada di bawah tekanan atau ingin melanjutkan garis keturunan keluarga." Lennon menghela napas dengan sedikit khawatir. Sarah, Charlie sangat mirip dengan ayahnya. Dia terlihat dan memiliki kepribadian yang mirip. Saya sangat khawatir dia akan menangani hubungan antara pria dan wanita dengan cara yang sama seperti ayahnya. Sejujurnya aku khawatir dia akan selalu menolakmu. Sarah tersenyum getir. "Jika Charlie tetap menolakku pada akhirnya, kalau begitu saya tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa berdoa untuknya dalam hatiku. Semoga dia bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan dan menjalani hidup bahagia." Ketika Lennon mendengar ini, ia takut putrinya akan kesepian seumur hidupnya, dan matanya memerah. Dia menggenggam tangan Sarah, tersedak, dan menghela napas. "Akan sangat menyenangkan jika bibimu Ann masih hidup. Dia sangat menyayangimu dan pasti akan mengambil keputusan untukmu." Bab 6747. Ingatan Sarah tentang Margaret sudah agak samar. Lagi pula dia masih terlalu muda ketika membawa Charlie pergi dari ibu kota. Sarah tak kuasa menahan diri untuk bergumam. "Bu, aku tidak ingat dengan jelas seperti apa rupa bibikan.
apakah dia menyukaiku saat aku masih kecil? Lennon tersenyum dan berkata, "Bibimu sangat menyayangimu. Dia ada di rumah sakit bersamaku pada hari kamu lahir. Dia adalah orang kedua yang menggendongmu." "Benar-benar?" Sarah jelas terkejut dan bertanya, "Lalu siapa di antara kalian yang mengusulkan pertunangan antara aku dan Charlie? Kamu tidak pernah menceritakannya padaku sebelumnya." Lennon menghela napas. "Lamaran pertunanganmu diajukan oleh Bibi Ann. Pada saat itu, keluarga Wade adalah keluarga terkuat di negara ini. Ayahmu dan aku selalu dirawat oleh Paman Wade dan Bibi Ann. Sejujurnya, kami selalu merasa bahwa keluarga Wade berada di luar jangkauan kami. Kami merasa sangat terhormat karena mereka memperlakukan kami seperti keluarga sendiri. Bagaimana mungkin kami berani berpikir untuk menikah dengan keluarga Wade?" Sarah bertanya dengan terkejut. "Lalu mengapa, Bibi?" Ann mengusulkan ide pernikahan ini. Lennon tersenyum dan berkata, "Tentu saja, dia menyukaimu dan menganggapmu sebagai orang yang paling cocok untuk menjadi menantunya." Sarah sangat senang. Menurutnya, Charlie memiliki terlalu banyak teman perempuan yang bisa diajak berbagi cerita. Namun, dialah satu-satunya yang mendapat dukungan dari ibu Charlie. Dari sudut pandang ini, dia berbeda dari gadis-gadis lain. Yang disesalkan adalah ibu Charlie meninggal terlalu cepat. Sama seperti yang dikatakan ibunya, jika ibu Charlie masih hidup, dia pasti akan mengambil keputusan untuknya dan tidak akan membiarkan dirinya ditinggalkan begitu saja. Namun ketika ibu dan anak perempuan itu menghela napas, mereka tak pernah menyangka bahwa Margaret masih hidup. Beberapa waktu lalu, dia tinggal di kuil lama, yang tidak jauh dari sini. Meskipun dia sekarang tinggal di Gunung Putuo, jaraknya hanya lebih dari 1000 kilometer dari ibu kota. Saat ini, Margaret sedang memukul dupa segel di kuil Zen Gunung Putuo. Setelah dupa segel dipukul-pukul, dia menyalakannya dengan sebatang dupa. Saat asap hijau itu perlahan mengepul ke atas, dia sedikit mencondongkan tubuh untuk mencium aromanya, menutup matanya, dan merasakan kedamaian yang jarang dirasakan di hatinya. Saudari Sun menghampirinya dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Tuan Muda sedang makan siang di rumah Gu siang ini, dan Cynthia berbelanja sendiri." Sepertinya keluarga Wade juga akan mengadakan makan malam keluarga nanti malam. Margaret membuka matanya, mengangguk sedikit, dan tersenyum. Sepertinya mereka akan menekan Charlie bersama-sama. Saudari Sun berkata, "Kemungkinan akan membutuhkan waktu untuk mencapai China melalui jalur air dari Lyon." "Tidak perlu terburu-buru," Margaret berkata. "Meskipun lambat, bulan pertama tahun ini seharusnya sudah tiba." Saudari Sun bertanya padanya, "Nyonya, bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa Putri sulung keluarga itu sebenarnya yang paling cocok untuk Tuan Muda?" "Ya," Margaret tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, menurut saya, tidak ada orang yang lebih cocok untuk Charlie selain dia, terutama karena dia sudah mencapai pencerahan dan akan sangat membantu Charlie di masa depan." Saudari Sun bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang Nona Gu?" Margaret tersenyum tipis dan menghela napas pelan. "Sarah, aku membesarkannya dalam pelukanku. Secara logika, saya pikir Chai Naiki adalah yang paling cocok, dan secara emosional, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya di hatiku." Bab 6748. Setelah itu, Margaret menghela napas. Pertunangan antara Charlie dan Sarah memang diprakarsai oleh saya. Sejak Sarah lahir, saya menganggapnya sebagai anak saya sendiri dan sangat menyayanginya. Philip dan Lennon juga sangat menyayangi Charlie kecil. Jadi saya mengusulkan agar kedua anak itu bertunangan, dan ketika Charlie dan Sarah dewasa nanti, mereka akan menikah. Beberapa orang memberitahu saya bahwa kita telah memasuki era keterbukaan yang baru, dan kita seharusnya tidak terlibat dalam perilaku feodal lama, di mana orang tua menentukan pernikahan untuk anak-anak mereka. Tapi saya tetap bersikeras, karena saya selalu merasa bahwa beberapa hal baik membutuhkan orang tua untuk membuat keputusan, dan berjuanglah untuk mereka terlebih dahulu demi anak-anak mereka. Pada titik ini, Margaret tak kuasa menahan desahannya. Pada saat itu, Chang Ying dan saya sudah banyak berhubungan dengan Warriors Den, dan mengetahui banyak rahasia sarang prajurit. Yang paling saya takuti saat itu bukanlah Warriors Den akan membalas dendam kepada Chang Ying dan saya suatu hari nanti. Namun, mereka akan menempatkan berbagai cendekiawan di sekitar Charlie di masa depan. Mendengar kata cendekiawan, ekspresi saudari Sun tiba-tiba membeku. Dia tahu kekuatan para cendekiawan. Para cendekiawan ini dibina oleh Warriors Den sejak kecil. Mereka hanya berusaha sebaik mungkin untuk menarik perhatian satu orang. Warriors Den sangat rela mengeluarkan uang untuk para sarjana,
dan mereka seringkali menciptakan berbagai jenis cendekiawan yang berbeda-beda, namun sangat unggul, mengintai di sekitar orang yang menjadi target. Orang yang menjadi target mungkin akan bertemu dengan banyak orang lawan jenis yang sangat memuaskan. Dan yang tidak diketahui oleh orang yang menjadi target adalah bahwa sebagian besar lawan jenis yang luar biasa yang dia temui satu demi satu mungkin sengaja dipersiapkan untuknya. Siapa yang bisa menolak seseorang dari lawan jenis yang telah diciptakan khusus untuk mereka sejak kecil? Oleh karena itu, Margaret memiliki kekhawatiran yang sama terhadap Charlie. Dalam hal ini, Warriors Den akan terus menempatkan berbagai cendekiawan di sekitar Charlie. Sekalipun dia bisa melihat menembus benda-benda itu, sebagian dari mereka tidak dapat melihat wajah asli setiap orang. Setelah putranya menikahi salah satu cendekiawan di masa depan, ini akan menjadi bencana bagi putranya dan seluruh keluarga Wade. Dalam hal ini, dia harus membiarkan Charlie menikahi seorang gadis yang mengenalnya di masa depan, sehingga bahaya tersembunyi dari cendekiawan tersebut dapat dihilangkan sepenuhnya, dan tidak banyak orang yang benar-benar tahu seluk-beluknya. Philip dan Lennon adalah pilihan terbaik. Asalkan Charlie bisa menikahi Sarah, tak peduli berapa banyak cendekiawan yang ada, dengan menempatkan berbagai posisi di sekitar Warriors Den, mereka tidak akan berhasil. Terlebih lagi, sejak Sarah lahir, dia sangat menyukai gadis ini. Saat masih muda, dia bisa melihat bahwa Sarah sangat cantik, pintar, dan baik hati. Dia jelas merupakan kandidat terbaik untuk menjadi istri Charlie. Namun, anggapan Margaret mengenai tingkat cendekiawan tersebut tidak diketahui oleh keluarga Gu. Menurut rencana Margaret saat itu, dia ingin Charlie tetap berada di sisinya, bimbing dan latih dia sedikit demi sedikit, dan juga membina hubungannya dengan Sarah, agar ketika keduanya sudah dewasa, mereka bisa menikah terlebih dahulu. Namun, tak seorang pun bisa menduga bahwa kebencian mereka terhadap sarang prajurit akan meningkat pesat karena Jiuk Xuan Tianjing. Victoria ingin membunuh keluarga Chang Ying yang terdiri dari 3 orang, namun akhirnya terpaksa melakukannya. Chang Ying mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan putranya dan mengatur pelarian jangkrik emas untuk Margaret, sehingga dia bisa melarikan diri. Pada tahun-tahun berikutnya, Margaret tidak berani muncul, apalagi mengenali Charlie. Mengenang masa lalu, Margaret tak kuasa menahan senyum getir. Sungguh ironi takdir. Saya sangat khawatir Charlie akan tertipu oleh cendekiawan itu, tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi setelah insiden tersebut. Pengaturan Chang Ying membuat Charlie benar-benar kehilangan aura sebagai keturunan keluarga Wade, dan untungnya hal itu memungkinkannya untuk sepenuhnya menghindari potensi ancaman dari cendekiawan tersebut. Sambil memikirkan kedua saudara kandungnya yang hidupnya tertunda karena para cendekiawan, Margaret berkata dengan suara dingin. Martel dan TC sama-sama mengira mereka adalah orang-orang paling beruntung di dunia. Mereka menemukan kekasih yang paling memahami mereka, paling menyayangi mereka, dan paling selaras dengan keinginan mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa semua ini adalah hasil karya cendekiawan Victoria. Wanita jahat ini cepat atau lambat akan membayar harga atas dosa-dosanya. Bab 6749. Makan malam keluarga Gu cukup mewah. Ada banyak bahan makanan berharga yang Philip sendiri tidak akan makan di hari kerja, dan Charlie bahkan belum menyentuhnya. Lennon menatapnya seperti seorang ibu mertua yang menatap menantunya, dan dia sangat menyukainya sehingga dia mengundangnya untuk makan dengan berbagai cara selama makan, dan bahkan mendesak Sarah untuk terus membereskan piring-piring untuknya. Charlie awalnya sangat gugup, khawatir orang tua Sarah akan membicarakan pernikahan atau memiliki anak di meja makan. Namun yang tidak ia duga adalah pasangan itu tidak membahas topik ini di meja makan. Hal itu membuat Charlie merasa jauh lebih rileks. Namun meskipun pasangan itu tidak menyebutkannya, Charlie kembali merasa sangat malu setelah beberapa saat merasa lega. Karena semakin sedikit pasangan itu memberi tekanan padanya secara langsung, semakin dia bisa merasakan pengertian dan perhatian pasangan itu kepadanya. Charlie juga merupakan orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia merasa bahwa tekanan langsung pasangan itu kepadanya juga merupakan semacam bantuan baginya. Jadi, setelah makan, sementara semua orang mengobrol di meja, Charlie mengeluarkan 2 pil permajaan dan memberikannya kepada Philip dan Lennon masing-masing, sambil berkata dengan hormat, "Paman, Bibi, 2 pil permajaan ini adalah hadiah kecil dariku." Pasangan itu tidak pernah menyangka bahwa Charlie tiba-tiba akan mengeluarkan pil permajaan untuk diberikan kepada mereka.
Mereka semua tahu bahwa nilai pil permajaan di lelang itu lebih dari 100 miliar dolar AS. Dan nilai 2 pil permajaan itu lebih dari 10 kali lipat nilai seluruh aset keluarga Gu. Oleh karena itu, Philip segera menolak. Charlie, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Pil permajaan ini tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting Anda. Bagaimana mungkin kami menerima hadiah yang begitu berharga darimu? Lennon di sampingnya juga langsung setuju. Ya, Charlie, Pamanmu dan aku sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Kami bebas dari penyakit dan wabah, dan kami tidak mengalami sakit kepala atau ketidaknyamanan apapun. Memberikan pil ini kepada kita berdua adalah pemborosan total. Charlie tersenyum dan berkata, Paman, Bibi, pil permajaan disebut pil permajaan karena memang bisa, selain menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, efek penting lainnya adalah dapat membantu orang mendapatkan kembali masa muda mereka. Charlie berhenti sejenak dan melanjutkan. Kalian berdua sekarang sangat sehat. Setelah mengonsumsi pil permajaan, pil tersebut tidak lagi dapat menyembuhkan penyakit Anda. Namun, hal itu dapat membuat kondisi fisik Anda tampak lebih muda 10 hingga 20 tahun. Setelah. Itu. Dia menatap Sarah, lalu Lennon, dan berkata sambil tersenyum. Tante, setelah Tante minum pil permajaan, Tante dan Sarah akan terlihat lebih seperti saudara perempuan. Begitu Charlie mengatakan ini, Lennon secara alami dipenuhi hasrat di dalam hatinya. Tidak ada wanita yang menginginkan kurangnya kasih sayang dan kurangnya kecantikan. Dan tidak ada wanita yang lebih tua yang ingin terlihat lebih tua. Wanita seusia Lennon menghabiskan banyak uang dan waktu untuk perawatan anti penuaan setiap tahunnya. Apakah bentuk tubuh wanita ini akan menjadi tidak proporsional? Apakah kulitnya akan kusam? Apakah kerutannya akan semakin dalam? Dan bahkan apakah payudaranya akan kendur? Dan pada dasarnya berkaitan dengan penuaan. Wanita akan mulai merasakan perubahan penuaan secara perlahan di usia 20-an, dan kondisi fisik mereka akan memburuk secara signifikan di usia 30-an, 40-an, dan bahkan 50-an. Lennon menghabiskan setidaknya ratusan juta dolar untuk perawatan anti penuaan setiap tahunnya, namun hasilnya tidak sebaik yang diharapkan, karena waktu itu sendiri terus berjalan, dan orang-orang semakin tua dari hari ke hari. Terkadang sangat sulit untuk mempertahankan status quo, belum lagi pada dasarnya mustahil untuk kembali. Sekalipun Anda menggunakan metode kecantikan medis untuk memaksa diri Anda terlihat lebih muda, metode tersebut hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Dan setelah itu, akan muncul efek samping yang tidak akan pernah hilang. Orang sering mengatakan bahwa wajah yang telah menjalani operasi plastik, atau bahkan bahwa seseorang gagal karena operasi plastik. Hal ini karena efek sampingnya terlalu besar, yang menyebabkan kerusakan permanen. Saat ini, Charlie bisa membuat dirinya 20 tahun lebih muda hanya dengan satu pil permajaan. Bab 6750. Apa artinya ini? Ini adalah kecantikan medis terbaik di dunia, tidak lebih dari itu. Namun ketika dia berpikir bahwa pil ini bernilai ratusan miliar dolar, Lennon benar-benar tidak berani menunjukkan harapan apapun. Lagi pula, itu terlalu mahal. Harganya sangat mahal sehingga orang merasa agak berlebihan, bahkan hanya untuk memikirkannya. Philip berkata saat itu, Charlie, kau pernah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Aku sangat berterima kasih. Bagaimana kami bisa menerima hadiah yang begitu berharga dari Anda saat ini? Sebaiknya kamu menyimpan kedua pil ini agar bermanfaat di masa mendatang. Charlie berkata dengan serius. Paman, alasan mengapa pil permajaan bisa dijual dengan harga setinggi itu adalah karena jumlah yang dipajang sangat sedikit. Di sebuah lelang, hanya ada satu pil permajaan yang bisa dijual, jadi harganya wajar akan naik. Setelah jeda, Charlie berkata, Tetapi jika ada 10 atau 20 pil permajaan yang dapat dijual di lelang, maka nilainya akan sangat didiskon. Setidaknya setelah kelangkaannya hilang. Orang-orang tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Pada saat itu, Charlie tersenyum dan berkata, Pil permajaan bukanlah sumber daya yang akan hilang setelah habis digunakan oleh saya. Jika aku mau, aku bisa mendapatkan lebih banyak pil permajaan. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan itu sekarang. Jadi, jangan bersikap sopan padaku. Langsung saja minum 2 pil ini sekarang. Philip melambaikan tangannya berulang kali. Itu tidak mungkin, Charlie. Anda telah bersikap baik kepada keluarga kami. Kami tidak bisa menerima pil semahal itu, apapun alasannya.
Charlie berkata dengan serius. Pamanku, kalau kau mengatakan itu terlalu sopan. Dalam benakku, statusmu dan Bibi setara dengan orang tuaku. Jadi, kedua pil ini bukan diberikan olehku kepada kalian berdua, tapi saya, sebagai junior, menghormati kalian berdua. Lagi pula, ini adalah bentuk bakti saya kepada orang tua. Kalian berdua tidak bisa menolaknya, kan? Sarah juga sangat gembira saat itu. Dia berbeda dari orang tuanya. Orang tuanya selalu merasa berhutang budi pada Charlie. Namun, mereka malu menerima hadiah-hadiah mahal itu. Namun, Sarah sudah lama menganggap dirinya sebagai orang kepercayaan Charlie. Dia miliknya, jadi apa yang perlu disopan-sopankan? Selain itu, sebagai seorang anak, ia secara alami berharap agar orang tuanya selalu sehat dan awet muda selamanya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang tuanya menolak kesempatan sebagus ini? Setelah memikirkan hal itu, dia langsung berkata, Ayah, Ibu, ini hadiah baik dari Charlie. Kamu harus menerimanya dengan lapang dada dan berterima kasih padanya, kan? Mengapa kamu harus bersikap begitu sopan? Philip berkata dengan malu-malu. Oh, kau gadis, kau tidak tahu betapa berharganya 2 pil permajaan ini. Bagaimana kita bisa menerima mereka hanya karena kita menginginkannya? Sarah segera berdiri, mengambil 2 pil di tangannya. Lalu ia menyelipkan satu langsung ke masing-masing orang tuanya, dan berkata dengan nada tegas dan sangat serius. Ayah, Ibu, anggap saja kedua pil permajaan ini sebagai hadiah pertunangan yang diberikan Charlie kepada kalian berdua sebelumnya, agar mau menikah denganku. Jika kamu bahkan tidak menerima hadiah pertunangan, bagaimana mungkin Anda menikahkan putri Anda dengannya di masa depan?